Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat wan nusrata ala tahsilin nafahat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatis thiqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha qala fi ba'di ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga bersama-sama pada hari ini kita masih dapat bersimpuh di masjid tercinta ini. Semua itu tentu berkat nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan simpuh kita yang singkat pada siang hari ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan Allah akan datangkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang lemah dan fakir berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah semua. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan semaksimal mungkin, berupaya sekuat mungkin meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Ruslan dalam salah satu karya besar beliau, Kitab Az-Zubad, beliau pernah mengajarkan kepada kita bahwa awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Awal wajibin 'alal insan, yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia, yang pertama kali wajib diketahui oleh kita adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan menjadi hamba Allah yang zindik, sehingga kita tidak akan menjadi hamba Allah yang fasik ketika kita meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sudah kita tanamkan dalam hati kita dengan fondasi yang kuat, maka ikrar yang sering kita ucapkan lebih lugas lagi akan kita ucapkan setiap kita selesai melakukan takbiratul ihram, setiap kali kita melaksanakan ibadah salat.
Allahu Akbar, takbiratul ihram kita ucapkan. Selesai itu kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki dan ibadahku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah, wa mahyaya dan hidupku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Ikrar yang sering kita ucapkan setiap kita selesai mengucapkan takbiratul ihram pada setiap salat kita, didasari dengan pondasi yang kuat, keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mantap kita ucapkan kalimat-kalimat tersebut, dan akan mantap pula kita berjalan di bumi Allah ini dengan ikrar yang sering kita ucapkan tersebut. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, selaras dengan ikrar yang kita ucapkan setiap kali kita melaksanakan ibadah salat, adalah dengan kisah yang Allah lukiskan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Ibrahim alaihissalam belajar dari matahari, belajar dari bulan untuk menumbuhkan sebuah keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam menjelang, Ibrahim alaihissalam menyangka bahwa bulan dengan cahayanya yang indah, dengan cahaya yang temaram menerangi malam yang gelap gulita, dia menganggap bahwa bulan adalah sesuatu yang pantas dia bersembah diri kepadanya. Tapi ketika fajar menyingsing, pagi tiba, pagi datang, bulan pun ikut hilang. Ibrahim berujar dalam hatinya, bulan bukan sesuatu yang harus aku berpasrah diri kepadanya. Datang pagi, muncul matahari terbit dengan sinarnya yang terik yang menerangi alam semesta ini. Ibrahim alaihissalam menyangka bahwa matahari adalah Tuhannya. Ibrahim menyangka bahwa matahari adalah sesuatu yang patut dia berpasrah diri kepadanya. Tapi ketika fajar datang, sore menjelang, matahari pun tenggelam, Ibrahim berujar dalam hatinya, matahari bukan sesuatu yang patut dia sembah, bukan sesuatu yang patut dia berpasrah diri kepadanya. Matahari pasti diciptakan oleh sesuatu yang maha besar. Bulan pasti diciptakan sesuatu yang maha besar. Tertanamlah keyakinan dalam hati sanubari Ibrahim bahwa ada satu zat yang maha besar yang telah menciptakan matahari dan bulan, menciptakan alam semesta ini, yang hanya kepadanya dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar, istri kedua dari Ibrahim alaihissalam, di tengah padang yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air. Hajar berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami, anakmu Ismail, di tengah padang yang tandus ini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup di tengah-tengah padang yang tandus? Tanpa menoleh, Ibrahim terus berlalu, berjalan meninggalkan Siti Hajar. Lelehan air mata, urayan air matanya dia tutupi agar Hajar tidak melihat kesedihan yang ada pada kedua matanya. Pada satu sisi dia menganggap ini adalah sebuah pengabdian karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sisi lain dia menganggap ini adalah sebuah pembiaran, menjadi sesuatu yang sangat dilematis buat Ibrahim alaihissalam, menjadi sesuatu yang menjadi dilema buat Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Hajar dengan tetap sambil menggendong putranya Ismail berkata lagi kepada Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, kalau seandainya ini adalah perintah Tuhan, sampaikanlah kepadaku, apakah ini perintah Tuhanmu? Mendengar pertanyaan dari Siti Hajar, kemudian menolehlah Ibrahim alaihissalam. Iya,
ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar kemudian berkata, kalau memang ini adalah perintah Tuhanmu, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah, tinggalkanlah kami, biarkan kami berdua di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga kami. Hilang dilematis yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Hilang gundah gulana yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Ikhlas Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Ikhlas Siti Hajar meninggalkan suaminya, ayah dari Ismail alaihissalam, di tengah padang tandus yang gersang. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah ikhlas yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang dicontohkan oleh Siti Hajar, Ismail alaihissalam, ketika memang sudah tertanam keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah apapun yang Allah perintahkan kepada kita, ikhlas yang akan mendasarinya ketika akan kita menjalankan perintah-perintah tersebut. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ikhlas adalah wujud dari sebuah kepatuhan, kepatuhan yang mutlak kepada yang maha mutlak. Ikhlas adalah sebuah kepasrahan, bukan karena kita menyerah, apalagi sampai kita mengalah. Dan ikhlas adalah ketika kita mampu berlari, kuat untuk melawan, mampu untuk mengejar, akan tetapi kita lebih milih untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah ketika tumbuh kekuatan pada diri kita untuk menundukkan diri kita sendiri dan apa yang kita cintai dalam kehidupan kita. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selang ketika Ibrahim alaihissalam lama meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail, tumbuh remajalah Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim kembali untuk menemui istrinya Siti Hajar, menemui putranya Ismail alaihissalam dengan membawa sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail, apa kemudian yang terjadi? Ibrahim ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismail ikhlas menerima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan Ismail dengan seekor domba. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita adalah Ibrahim dalam tanda kutip. Setiap kita pasti memiliki Ismail dalam tanda kutip. Ismailmu mungkin adalah jabatanmu, Ismailmu mungkin adalah egomu, Ismailmu mungkin adalah hartamu, Ismailmu mungkin adalah anakmu, Ismailmu mungkin adalah istrimu, keluargamu. Ismail adalah sesuatu yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita, yang kita tidak mau berpisah dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap Ismail alaihissalam. Sebab semuanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang kita miliki saat ini hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, anak kita, anak didik kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembelih rasa kepemilikan terhadap amanah-amanah tersebut, sebab semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, janganlah karena harta yang kita miliki, ego yang kita punyai, jabatan yang kita miliki, kemudian kita menghinakan orang lain dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan titel kita. Sebab ketika itu kita lakukan, hakikatnya kita telah merendahkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Ketakwaanlah yang akan membuat seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya,
bukan karena titelnya, bukan karena keturunannya, tapi karena ketakwaannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesalehan Ibrahim alaihissalam kepada kita semua, mengkaruniakan kesalehan Ismail alaihissalam kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'al auladana min ahli al-jahli wad dhair. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al iftiraqana ba'dahu iftiraqan maghfura waj'al tijaratana tijaratan lan tabur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.